Selamat pagi teman-teman semua. Shalom pagi Pak. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Puji Tuhan baik Pak. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini, Bapak akan mengecek hadiran teman-teman semua. Boleh minta presensinya? Boleh Ketua Pak. kelas, minta tolong presensinya. Oke. Tigor, Ada Pak. Lamtiur, Ada. Nikanor, Sakit. Filipus, Ada Pak. Justinus, Ada. Dinus, Yakobus, Elion, Esther, Ezra. Oke, berarti ada 9 orang yang hadir ya. Nikanor tidak hadir. Kenapa Nikanor tidak hadir? Sakit Pak. Sakit. Oh, siapa pengurus kelas di sini? Pengurus kelasnya. Dinus Pak. Oh, Dinus. Minta tolong Dinus nanti tanya ke orang tuanya Nikanor kenapa sakit bisa tidak masuk kelas pada pagi hari ini. Baik Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini, apa mengajak teman semua untuk kita bernyanyi biar kita mulai pertemuan ini dengan semangat. Teman-teman mau menyanyi lagu apa? Kami memuji kebesaran Tuhan Pak. Oke. Berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami berkumpul di kelas untuk memulai materi kami pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati juga teman-teman semua yang akan mendengarkan materi yang Bapak akan sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berikan kami kekuatan kesehatan sehingga materi yang Bapak sampaikan pada mereka boleh mereka dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu teman-teman semua mampu memahami sikap yang dimiliki oleh manusia baru di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-32. Dan yang kedua itu mahasiswa memiliki nilai pribadi diri sendiri menurut Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Dan terakhir, mahasiswa melakukan sikap-sikap yang dimiliki manusia baru di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-32. Oke. Bapak memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mencari tahu informasi tentang manusia baru menurut Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-32. Baik Pak. Semua sudah dengar? Bapak memberikan
tugas untuk mencari tahu tentang manusia baru menurut Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-32. Dan waktu yang berikan kepada teman-teman semua itu 5 menit mulai dari sekarang. Oke, karena waktu 5 menit kita sudah selesai. Sekarang teman-teman boleh memberikan pertanyaan tentang manusia baru. Dan pertanyaan teman-teman semua akan dijawab oleh Pak Elroy. Oke teman-teman, kita akan memulai sesi kedua dengan Bapak. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh teman-teman, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai manusia baru. Kita akan membuka PPT kita, Bapak akan membuka PPT Bapak. Teman-teman silakan perhatikan. Teman-teman bisa lihat PPT Bapak manusia baru. Kita akan masuk ke dalam yang pertama, yaitu mengenai definisi manusia baru. Bapak di sini membuat definisi manusia baru dalam 2 bagian. Yang pertama itu secara umum. Manusia baru secara umum yaitu manusia baru yang merujuk pada transformasi atau perubahan mendasar dalam diri seseorang yang terjadi setelah mengalami perjumpaan spiritual atau moral. Dalam konteks agama, terutama dalam tradisi Kristen, istilah ini sering dikaitkan dengan perubahan hidup yang terjadi setelah seseorang menerima ajaran atau iman kepada Kristus. Setelah itu, definisi manusia baru menurut Alkitab. Manusia baru adalah seseorang yang telah mengalami transformasi hidup melalui iman kepada Kristus. Paulus mendeskripsikan manusia baru sebagai individu yang telah meninggalkan cara hidup yang lama, yang penuh dengan dosa dan telah mengenakan pola hidup yang baru, yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Setelah kita mengetahui menurut secara umum dengan menurut secara Alkitab, kita akan memahami yaitu karakteristik manusia baru yang kita dapatkan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Yang pertama, kita dapat menemukan bahwa yang pertama itu adalah tidak hidup di dalam kegelapan. Nah, teman-teman, maka dari itu ketika kita sudah menjadi manusia baru, maka kita tidak hidup di dalam kegelapan. Yang kedua, tidak menyerahkan diri kepada dosa. Nah, yang ketiga, mengenakan manusia baru. Yang keempat adalah jujur dan saling berbicara dengan kebenaran. Yang kelima, tidak mudah marah dan tidak menyimpan dendam sesamanya. Nah, lalu karakteristik selanjutnya yaitu tidak mencuri, tetapi bekerja dengan jujur. Nah, yang ketujuh adalah mengucapkan perkataan yang membangun. Yang kedelapan adalah tidak menyedihkan Roh Kudus. Yang kesembilan, membuang segala kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Dan yang terakhir yaitu saling mengasihi, berbelas kasih, dan mengampuni. Nah, teman-teman, kita sudah belajar mengenai definisi manusia baru dan mengenai karakteristik untuk menjadi manusia baru. Selanjutnya, dengan teman-teman sudah melihat apa itu manusia baru, definisi manusia baru, maka kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, Bapak ingin mencoba menilai teman-teman apakah teman-teman memperhatikan atau tidak. Bapak akan memberikan 3 pertanyaan, siapa yang bisa menjawab maka akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, kita akan secara berebut. Silakan nanti yang tahu, silakan acungkan tangan, sebut namanya, baru Bapak akan memberikan nilai. Oke. Pertanyaan yang pertama. Tolong jelaskan apa itu manusia baru secara umum. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya. Oh, sebutkan nama. Nama saya Tigor, Pak. Oh, silakan Tigor, silakan Oke, dijawab. menurut penjelasan Bapak tadi yang Tigor paham itu manusia baru secara umum itu
Manusia baru merujuk pada transformasi atau perubahan mendasar dalam diri seseorang yang terjadi setelah mengalami perjumpaan spiritual atau moral. Oke, betul Tigor. Nilai tambahan untuk kamu. Oke, nanti terima kasih, Pak. ketemu Bapak ya. Ingatkan Bapak untuk kasih nilai tambahan. Oke, Pak. Oke, pertanyaan kedua. Yang lain tidak boleh berkecil hati karena masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke, yang kedua, tolong jelaskan apa itu manusia baru menurut Alkitab. Saya Oh, siapa? Sebutkan nama. Justinus. Silakan Justinus dijawab. Apa Baik, itu Pak. manusia baru menurut Alkitab? Saya menjawab, manusia baru adalah seseorang yang telah mengalami transformasi hidup melalui iman kepada Kristus. Wih, betul Justinus. Silakan nanti ketemu Bapak dengan Tigor untuk mendapatkan nilai tambahan. Oke, yang terakhir, silakan berebut teman-teman. Untuk Filipus, Dinus, Kobus, jangan berkecil hati. Masih ada 1 pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 karakteristik manusia baru. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ini Bapak akan kasih nilai sama dengan Tigor dengan Justinus. Oke, saya Pak. Tigor. Oke, Tigor lagi. Yang lain tidak ada yang mau menjawab selain Tigor? Oh, tidak ada. Oke, Tigor silakan. Berarti sepertinya Tigor yang memperhatikan ini ya. Silakan Tigor. 3 saja Tigor. Oke, yang pertama itu Pak, tidak hidup dalam kegelapan. Oke, betul. Yang kedua? Yang kedua itu jujur dan saling bicara dengan kebenaran. Betul. Yang ketiga terakhir? Yang ketiga itu Pak, tidak mencuri tetapi bekerja dengan jujur. Betul Tigor, mantap. Tigor ini mendapatkan nilai 2 kali lipat karena dia sudah berhasil menjawab 2 pertanyaan. Oke, karena sesi dengan Bapak telah selesai dan kita akan masuk kepada sesi terakhir. Silakan teman-teman, tadi Tigor, Justinus segera menjumpai Bapak setelah pembelajaran ini untuk mendapatkan nilai tambahan. Oke, Pak. Oke, kalau begitu kita akan masuk sesi terakhir yang akan dilanjutkan oleh Ibu Justina. Maka dari itu silakan Ibu Justina untuk melanjutkan. Kita akan masuk sesi terakhir karena Bapak Feris dan Bapak Edo sudah menjelaskan tentang manusia baru. Teman-teman, dalam sesi terakhir ini, Ibu akan memberikan tugas membuat peta konsep. Teman-teman, Ibu akan memberikan contoh cara membuat peta konsep. Ke teman-teman, Ibu akan memberikan contoh cara membuat peta konsep. Teman-teman, ini contohnya. Ini teman-teman mengerjakan tugas sesuai dengan contoh. Teman-teman, Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Oke teman-teman, karena waktu kita sudah selesai, teman-teman silakan mengumpulkan tugas. Ini Bu. Oke teman-teman, karena teman-teman sudah mengumpulkan tugas, kita akan minggu depan kita akan bertemu kembali dalam waktu yang sama. Sebelum kita bubar, mari kita tutup dengan doa. Dan kita berdoa, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan perkuliahan kami. Biarlah apa yang kami pelajari bisa menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengubah kami supaya kami menjadi manusia yang baru
yang takut akan Engkau. Aktivitas selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam